Halo, perkenalkan nama saya Nigusti Ayu Putumi Rasita Susila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis antrian dengan menggunakan software R. Sebelum memasuki lebih lanjut mengenai bagaimana cara menganalisis data antrian menggunakan software R, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai teori antrian dan sistem antrian. Teori antrian merupakan ilmu yang mempelajari suatu antrian, di mana antrian merupakan kejadian yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan berguna baik bagi perusahaan manufaktur ataupun jasa. Sistem antrian merupakan himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur kedatangan pelanggan dan pemrosesan masalahnya. Dalam hal ini, pelanggan tidak harus selalu merupakan manusia. Pelanggan adalah entitas apapun yang menunggu untuk dilayani. Sedangkan, orang atau hal yang memberikan pelayanan disebut sebagai server. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita melakukan analisis terhadap data antrian dengan menggunakan software R. R sendiri merupakan perangkat lunak terpadu untuk simulasi, kalkulasi, dan juga peragaan grafik. R Project pertama kali dibuat dan dikembangkan oleh Robert Gentleman dan Ross IHK. Nama R diambil dari inisial kedua penemunya. Bahasa ini merupakan versi sumber terbuka dari bahasa pemrograman S. Untuk memperjelas, saya akan menjelaskan sekilas mengenai bagaimana cara untuk menginstal software R. Yang pertama, kita bisa masuk dulu ke websitenya. Ini bisa dilihat saja di sini, ada linknya, bisa langsung masuk ke link ini aja. Kemudian, ketika kita sudah masuk ke linknya, ini adalah tampilan websitenya. Lalu, kita bisa pilih download R for Windows, karena saya pribadi menggunakan Windows. Tapi kita bisa menyesuaikan juga dengan tipe PC kita. Selanjutnya akan muncul laman seperti ini, kita tinggal klik aja base yang ada di sini. Kemudian ketika sudah klik base, maka akan muncul laman seperti ini yang mirip seperti laman yang sebelum-sebelumnya. Kita tinggal klik aja download R421 for Windows. Ini R421 itu berarti adalah R yang terbaru, versi R yang terbaru. Ketika kita sudah download ini, ketika kita sudah mengklik download ini, kita akan langsung otomatis terdownload seperti yang di bawah sini. Kemudian jika sudah selesai, kita tinggal ikuti saja arahannya tentang bagaimana cara untuk menginstal si installer R-nya. Kemudian ketika bahasa pemrograman R sudah terinstall, kita lanjutkan dengan instalasi RStudio. Caranya adalah kita masuk dulu ke website RStudio-nya, hampir sama dengan cara mendownload R yang tadi. Kemudian, ketika kita sudah masuk ke website, ini adalah tampilan websitenya. Lalu, untuk bisa mendownload RStudio IDE ini, kita scroll aja ke bawah. Ketika kita sudah scroll, ini adalah tampilannya. Ada beberapa pilihan yang ditawarkan, tapi kalau saya pribadi menggunakan yang RStudio Desktop yang free, yang di sebelah kiri ini. Dengan langkah-langkah tadi, maka RStudio sudah bisa untuk digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang package yang biasa digunakan untuk melakukan analisis antrian menggunakan software R. Di mana R sendiri menyediakan beberapa package yang sangat membantu dalam melakukan analisis data antrian, seperti library queuing dan library queue computer. Jika kita belum menginstalnya di R, kita bisa install dulu dengan mengetik library queuing dan library queue computer, atau kita bisa juga menginstalnya dengan klik tools, lalu kita install package, kedua package yang kita inginkan ini. Untuk memperjelas bagaimana prakteknya, kita langsung saja untuk mencoba mengerjakan contoh kasus antrian di pom bensin. Berikut ini adalah data dari antrian di pom bensin, di mana data ini sebenarnya hanyalah data contoh. Terdapat 15 data kedatangan dan data pelayanan, tetapi yang ditampilkan di presentasi kali ini hanya head datanya aja atau sebagian dari datanya saja. Baiklah, sekarang kita bisa langsung mulai melakukan analisis dengan menggunakan software R. Di sini, sebelum kita memulai analisis, terdapat beberapa library yang harus kita miliki, seperti dplyr, mass, queuing, dan queue computer.
kita run aja untuk memanggil library-nya. Kemudian kita bisa memanggil data dengan menggunakan read CSV. Di sini kita bisa lihat datanya itu memiliki variabel kedatangan dan juga pelayanan, di mana variabel kedatangan merupakan jarak waktu kedatangan antar pelanggan per menitnya, dan pelayanan adalah lama waktu pelayanan per menitnya. Kemudian, hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengecek distribusi data, di mana secara umum data antrian itu memiliki distribusi eksponensial, maka kita lakukan dulu pengecekannya. Pertama, kita dapatkan dulu nilai rate-nya. Kemudian kita bisa langsung cek distribusinya menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Untuk data pelayanan dan data kedatangannya masing-masing dicek. Di sini dapat dilihat bahwa untuk data pelayanan, itu p-value-nya adalah sebesar 0,86. Dan untuk data kedatangan, itu p-value-nya adalah sebesar 0,2455. Di mana kedua nilai p-value, baik untuk data pelayanan dan data kedatangan, itu masing-masing sudah bernilai lebih besar daripada alfa yang kita tetapkan sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data mengikuti distribusi eksponensial baik untuk pelayanan maupun kedatangan. Baiklah, kita bisa lanjutkan uji dengan mengecek apakah sistem antrian itu sudah dalam keadaan yang steady state. Di sini kita bisa gunakan function di R dengan menggunakan if-else, di mana untuk mengecek steady state, kita harus menghitung rata-rata kedatangan dan rata-rata pelayanan. Apabila rata-rata kedatangan lebih kecil daripada rata-rata pelayanan, maka sistem antrian berada dalam kondisi steady state. Tetapi jika tidak, maka sistem antrian tidak berada pada kondisi steady state. Kita langsung run aja. Dapat dilihat dari hasil sintak ini bahwa data sudah berada pada kondisi yang steady state. Karena tadi kita sudah mendapatkan bahwa data kedatangan dan data pelayanan itu berdistribusi eksponensial, maka untuk analisis antrian kita bisa mencoba untuk menggunakan model MM1IIFCFS, di mana distribusi antar kedatangannya itu eksponensial yang dilambangkan dengan M. Distribusi waktu pelayanan juga M, di mana distribusi waktu pelayanan juga berdistribusi eksponensial, lalu jumlah servernya 1, tetapi nanti juga kita akan mencoba dengan jumlah server yang lebih banyak, lalu sumber populasi dan panjang antriannya I, yaitu infinite, lalu untuk disiplin antriannya yaitu FCFS atau first come first serve. Di sini kita menggunakan library queuing dan juga queue computer yang ada di R. Tadi sebenarnya kita sudah panggil library ini di atas. Kita langsung aja kita coba untuk analisis kali ini kita akan coba untuk servernya kita coba untuk satu server dan juga dua server. Jadi karena satu server sudah ada sintaknya sendiri, kita akan coba panggil untuk yang servernya sama dengan 2. Selanjutnya kita juga perlu hitung untuk lambda dan mu, di mana lambda ini merupakan rata-rata dari kedatangan dan mu itu merupakan rata-rata dari pelayanan. Selanjutnya, kita lakukan define input. Define input ini berguna nanti untuk membentuk model. Jadi, apapun yang kita perlukan untuk membentuk model, kita masukkan di define input. Yang pertama, kita lakukan define input untuk model MM1 dan untuk model MMC. Perbedaannya adalah di banyak servernya, di mana kalau MM1 itu servernya adalah 1, dan kalau MMC itu servernya adalah sebanyak C. Maka kita di belakang sini kita kasih keterangan C sama dengan servers, di mana serversnya kita misalkan tadi sebagai 2. Jadi ini adalah yang kita coba untuk satu server, dan yang ini kita coba untuk 2 server. Gitu. Lalu kita lakukan check input, kemudian kita bisa langsung bentuk aja modelnya dengan sintak queuing model underscore queuing model.i underscore mm1 dan queuing model.i underscore mmc. Kita langsung run aja dari define input sampai pembentukan model. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita bisa panggil dengan summary. Di sini kita bisa lihat ada beberapa hasil yang muncul di output, seperti lambda, mu, c, ro, p0, dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan setelah ini.
Selain itu juga kita bisa melihat tingkat kesibukan sistem antrian dengan menggunakan library queue komputer. Di sini kita misalkan nama variabel adalah queue, dan kita dapatkan si utilization ini adalah sebesar 0,97. Yang berarti tingkat kesibukan sistem antrian pada pom bensin dilihat dari faktor utilisasinya yaitu sebesar 0,97. Sekarang kita akan bahas mengenai summary modelnya. Terdapat beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil run pada data antrian di pom bensin yang sudah kita coba di R. Beberapa kesimpulannya yaitu, yang pertama, tingkat kesibukan sistem antrian pada pom bensin dilihat dari faktor utilisasinya yaitu sebesar 0,97, yang artinya 97% dari waktu pelayanan yang ada, fasilitas server atau pelayanan pada pom bensin cukup sibuk. Dapat dilihat pada nilai utilization yang ada di sini. Kemudian, waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pelanggan dalam antrian yang dilambangkan dengan wiki itu akan lebih sedikit jika server yang tersedia lebih banyak. Hal ini dibuktikan dengan waktu antrian sebesar 0,6 menit jika menggunakan satu fasilitas pelayanan. Tetapi, jika terdapat dua server atau dua fasilitas pelayanan, maka waktu yang dihabiskan untuk menunggu yaitu sebesar 0,04 menit. Dapat dilihat pada nilai wiki yang ada di sini. Selanjutnya, waktu rata-rata yang dihabiskan satu pelanggan dalam sistem antrian akan lebih sedikit jika server yang tersedia lebih banyak. Hal ini dibuktikan dengan waktu menunggu pada sistem antrian sebesar 1,24 menit jika menggunakan satu fasilitas pelayanan. Tetapi, jika terdapat dua server, waktu yang dihabiskan yaitu sebesar 0,4 menit. Dapat dilihat pada W yang ada di sini, yaitu rata-rata yang dihabiskan satu pelanggan dalam sistem antrian. Kemudian yang selanjutnya, rata-rata jumlah pelanggan yang berada dalam sistem antrian dengan satu fasilitas pelayanan adalah 1,06 pelanggan, sedangkan pada dua fasilitas pelayanan terdapat sebanyak 0,5 pelanggan. Itu dapat dilihat pada L yang ada di sini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam pengerjaan analisis menggunakan software R. Saya memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan baik dalam penyampaian maupun dalam materi. Semoga materinya dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.